Ya, kita tahu tahun 1998 tuh pecah satu gerakan ya, Iya. reformasi politik yang sebetulnya kegelisahan pada masalah-masalah cara ngurus negara lah, Iya. yang kalau disederhanakan praktek korupsi, praktek kolusi dan nepotisme Iya. yang membawa kerusakan bagi banyak aspek gitu. Nah karena itu ketika reformasi pecah, kebetulan kita secara spontan, saya dosen muda waktu itu masih baru 4 tahun, menjadi teman diskusi dari anak-anak aktivis dan menggiring mereka atau nemanin mereka ke mana DPR waktu itu. Tapi juga berinteraksi dengan teman-teman UI, dengan teman-teman ITB semuanya. Sampailah kita berinteraksi dengan para profesional, orang-orang senior yang antara lain saya menyebut SPUR. SPUR itu solidaritas profesional untuk reformasi yang demo di pasar modal segala macam. Nah dari komunitas itu ketemulah tokoh-tokoh seperti Pak Eri, Pak Kuntoro, Pak Arief Surowijoyo dan sebagainya. Yang akhirnya selesai reformasi, selesai Pak Harto berhenti kemudian digantikan Pak Habibie, kita duduk sama-sama menanyakan apa yang bisa kita kerjakan ke depan. Nah salah satu idenya adalah bagaimana caranya kita bisa membuat satu gerakan mengingatkan kembali pada rakyat untuk tidak lagi masuk ke dalam praktek-praktek korupsi itu. Gitu. Maka muncullah ide MTI, Masyarakat Transparansi Indonesia, yang karena background dari para penggeraknya itu ada yang ex pejabat pemerintah, ada Pak Mari, ada Pak Kuntoro, ada orang manajemen, ada Pak Teddy Rahmat, ada Pak Kemal Stambul, tapi juga aktivis muda-muda seperti kami waktu itu. Maka approach-nya adalah yang melakukan advokasi publik harus ada, tapi harus ada yang mendekatinya dengan cara sistem. Nah kita kemudian bikin riset dipimpin oleh Mas Amin Sunaryadi waktu itu. Kebetulan Mas Amin sudah sedang menyelesaikan satu riset juga mengenai korupsi. Nah kita come up dengan ide membangun lembaga anti korupsi yang lewat evolusi tertentu akhirnya jadilah KPK. Kita tidak klaim bahwa KPK itu hasil kerja atau pikiran dari sekelompok ini, enggak, tapi itu kelompok gerakan bersama yang kebetulan kita ketemu lah kira-kira gitu. Kita percaya bahwa korupsi itu adalah masalah sistem, bukan hanya masalah pelanggaran hukum, tapi juga masalah perilaku. Karena itu approach-nya adalah muncul dari mulai pencegahan, penindakan, bahkan pendidikan. Kalau lihat Undang-Undang KPK sekarang kan mencakup itu semuanya.